Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Hah, apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak. Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai beri ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju, apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat Nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kukatakan, dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, Nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi Nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh keju daging asap di atasnya. Banyak sekali keju dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang Koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan.
Lihat, apa ini? Siput. Nampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat. Sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu, ada keju juga, bukan sembarang keju, ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir Nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun, sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini, kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik, hidangan begitu sederhana tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, Chef. Wow, Chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap, saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata Emma menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik.
Sang koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut. Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu terampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai maskar mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan buat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Oh tidak, donatnya sangat kecil. Aku punya donat yang normal. Teman-teman, kalian akan terkejut. Aku punya donat yang sangat besar. Apa? Bagaimana kamu makannya? Aku akan mulai duluan. Aku tidak begitu beruntung. Tapi rasanya tetap enak. Aku selesai. Ted, ayo lanjutkan. Tentu saja. Donat. Lihat bagaimana aku melakukannya. Aku selesai. Ini giliranmu sekarang. Oke, tentu saja. Di mana saya mulai? Oh, donat ini sangat berat. Apa yang bisa saya lakukan? Saya punya ide. Aku punya bedak. Aku akan taruh di tangan dan mengangkat donat ini. Saya akan sukses. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Ayo Ani, kami percaya padamu. Oh tidak, kupu-kupu. Oh, aku jatuh, tolong. Apakah kamu baik-baik saja? Oh, aku baik-baik saja. Apa ini? Saya punya makanan kecil lagi. Dan saya punya marshmallow yang normal. Oke. Dan saya punya marshmallow yang besar. Aku tak sabar makannya. Nancy, apakah kamu mau mulai? Oke. Oh, saya punya ide. Dapur kecil untuk marshmallow yang kecil. Mari kita masak itu. Tunggu sampai meleleh. Oh, oke. Kita harus tunggu. Oh, tidak. Ada wajan dan marshmallow yang terbakar. Oh. Nancy, setidaknya kau mendapatkan manicure. Oke. Aku makan yang terbakar. Rasanya tidak enak. Berhenti ketawa. Ted, ayo. Annie. Enggak masalah. Aku memiliki marshmallow yang sangat polos. Aku akan menaruhnya di tusuk sate dan memanaskannya sedikit. Lalu punya selai jeruk yang sangat lezat. Oke, ayo coba. Oh, enak banget. Oke, ayo kita ketet. Terima kasih, An. Mari kita bakar marshmallow-nya. Api ini terlalu kecil. Oh, saya punya ide. Tunggu sebentar, Nona-Nona. Aku kembali dengan penyembur api. Kita akan menggoreng bayi ini. Ayo marshmallow. Itu lebih baik. Selesai. Ayo kita cicipi. Ini sangat lezat, teman-teman. Sangat luar biasa. Jangan cemburu, teman. Kamu akan beruntung selanjutnya. Ini sangat keren. Popcorn terkecil yang pernah aku makan. Itulah yang aku bicarakan. Ini adalah temper yang besar. Saya akhirnya beruntung. Wow, Nancy. Ini lebih baik dari yang pernah aku miliki sebelumnya.
Tapi saya punya ide yang bagus. Aku punya sinar yang bisa memperbesar apapun yang kita inginkan. Oke, ini bekerja. Apa yang terjadi? Mengapa tidak bekerja? Masih tidak berguna. Oke, mari makan seperti ini. Ini enak, tapi tidak cukup. Akhirnya ini bisa dimakan. Aku bermain bola basket selama beberapa tahun. Jadi aku akan masukkan semua popcorn ke dalam mulut. Dan ini yang paling penting. Ini sangat cepat. Iya, itu aja? Kenapa habis semuanya? Oke lah. Oke. Aku sangat lapar. Aku akan menaruh semua popcorn dalam diriku. Aku tidak akan berbagi. Jangan tanya. Oke, baiklah. Tangkap. Apa? Semuanya? Oh, aku jatuh. Nancy, kamu masih hidup? Dia butuh bantuan. Saya punya pisau untuk membebaskan dia. Untuk membebaskan Nancy. Aku bisa mendengar suara kebebasan. Terima kasih, Ted. Apa itu? Aku bahkan tidak banyak sebanyak itu untuk sarapan. Aku punya burger yang besar. Dan saya punya itu. Saya nggak beruntung. Oke, kita makan salah satunya, tapi bagaimana? Aku punya ide. Mari kita ambil beberapa tongkat kayu. Kau tahu buat apa? Aku memberitahukan kalian tentang hal itu. Aku membutuhkan paket Kinder, karet gelang, dan beberapa batang kayu. Oke. Sekarang kita taruh burger di sini dan luncurkan. Yang penting adalah menangkapnya. Saya bisa. Ore, aku berhasil menangkapnya. Ini kecil tapi enak banget. Nancy, ayo kita mulai. Tentu saja aku sangat lapar. Aku akan makan burger ini dalam satu gigitan. Ini enak banget, teman-teman. Nancy, selera makanmu sungguh luar biasa. Ini benar. Nancy, kamu punya kumis dan jenggot di wajahmu. Sangat lucu. Siapa berikutnya? Aku berikutnya. Aku punya burger besar. Tapi jangan cemburu. Tapi bagaimana cara makannya? Tidak. Itu bukan itu. Saya punya ide. Sekarang, kita akan mengingat pelajaran tinju kita dan menendang burger ini dengan baik. Kenapa kamu memukul burgernya? Dia tidak melakukan apa-apa. Saya melakukannya untuk kenyamanan. Kamu belum mengerti? Lihat bagaimana mudahnya. Apa itu? Apa aku mendapatkan pizza kecil? Dan pizzaku baik-baik saja dan tampaknya enak. Saya dapat pizza sangat besar. Ini apakah pizza paling besar di dunia? Saya sangat beruntung. Oops. Dan kamu, pizza kecilmu. Okay. Oke. Oh, keren banget. Oke. Itu enak banget sebenarnya. Kecil banget. Dan saya akan melanjutkannya. Pizza. Kamu sempurna. Keju ini sangat enak. Oh, saya ngiler. Ini enak banget. Saya siap untuk makan apapun kecuali pizza selama sisa hidupku. Jangan bergerak. Kembali Kanani. Tentu saja. Makanlah. Kamu iri kan? Saya punya ide. Aku akan menyatukan semua pizzanya sehingga memakan seluruh pizza dengan cepat. Rasanya lebih enak seperti itu. Ted, sangat tidak berbudaya. Okay. Nancy, apakah kamu mulai? Kamu makan dengan sangat lahap. Saya juga mau. Ini sangat enak. Aku tidak bisa berhenti. Nancy, apakah kalian baik-baik saja? Saya sangat baik. Saya baru menyadari bahwa saya adalah penggemar berat pizza. Saya tertutup pepperoni. Tidak boleh terbuang percuma. Nancy, apakah kamu hamil? Hamil dengan pizza? Kenapa kamu ketawa? Perutku yang rata. Di mana itu, Ani? Tolong aku. Saya coba, tapi saya tidak janji. Ayo kita lari. Nancy, kamu di mana? Aku pergi. Ayo Nancy, kamu mau nggak? Loncat. Raih pizza itu. Mengejar, ayo kita makan pizza.
Lihat, Ted. Kamu sempurna, Nancy. Terima kasih, Ted. Oke. Oh, lihatlah. Permennya sangat besar. Dan kamu? Punyaku adalah yang paling besar. Dan milikmu sangat kecil. Ini memang kecil, tapi pasti enak. Aku akan memakannya. Oh, sangat lezat. Bahkan rasa stroberi. Ya, ini lezat. Lihat apa yang dia lakukan. Hei, apa itu? Kenapa kalian tertawa? Oh, udah habis? Baiklah, ayo makan milikmu. Aku akan mengambil milikku. Permennya dikeluarkan. Ini sangat merah. Apa yang kamu punya? Ini bungkus permenmu. Oh, maaf. Nah, permenku harus dimakan dengan cepat. Oh, ada yang tidak benar. Ya, udah habis. Hei, kamu lagi? Kamu kena lagi. Ayo, silakan makan. Wah, ini namanya kembang gula. Kenapa tidak mau dilepas? Apa yang harus dilakukan? Kenapa aku tidak bisa mengangkatnya? Permen ini terlalu berat. Dan aku menemukan sesuatu. Aku akan mengambil kacamata dan tentu saja palu. Apa yang kamu lakukan di sana? Nah, sekarang kamu akan lihat. Ya, itu sangat indah. Aku harus mengangkat seluruh permen lollipop ini. Aku bisa mengambil sepotong demi sepotong. Wah, ini sangat manis, enak, dan meleleh di mulut. Rasanya luar biasa. Sangat manis dan asik. Makan semuanya. Wah, Chupa Chups ini punya rasa yang luar biasa. Nah, dia hampir habis. Itu tadi enak banget. Dan satu lagi dia di sini. Aku suka banget. Oh, no! Aku akan yang tercepat. Apa ini? Kecil banget. Dan aku punya Coca-Cola biasa. Dan kamu punya apa? Aku punya sebotol besar Coca-Cola. Aku dapat hadiah utama. Hore! Ayo, silakan minum cola minimu. Baiklah, aku akan buka botol ini. Mari kita coba. Wah, ini sangat aneh. Ternyata ini bukan Coca-Cola, tapi jelly. Aku yakin ini pasti enak. Ya, itu adalah rasa yang luar biasa. Aku suka banget. Hei, ayo lagi. Sayang sekali udah habis. Ya, kamu memang punya sedikit. Ayo minum. Baiklah, tapi bagaimana denganku? Ya, aku juga punya sebotol minuman yang enak. Ini bagus untuk diminum. Wow! Akhirnya aku makan seluruh botol. Apa yang kamu lakukan? Ini pesona yang luar biasa. Hanya tinggal sedikit, aku harus mengambilnya entah bagaimana. Oh tidak, jariku terjepit. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana membantunya? Oh, aku punya ide. Minyak pasti akan membantu. Sekarang kita akan menuangkan minyak ke jarimu. Jangan sedih, ini adalah resep yang luar biasa. Nah, lebih baik kan? Ayo coba. Nah, ayo. Nah, sudah selesai. Sekarang aku berlumuran minyak. Tapi jarinya sekarang utuh. Jari yang sangat jahat. Aku harus segera membersihkannya. Tapi untung aku selamat. Wah, Coca-Colamu sangat indah. Hei, ini minumanku. Sekarang aku akan mengambilnya. Oh, ini sangat berat. Oh, tapi sangat lezat. Itu namanya kebahagiaan. Apa yang kamu lakukan? Hei, hentikan. Ini adalah hal paling lezat yang pernah aku minum. Ayo sedikit lagi. Oh tidak, kamu seperti babi. Aku senang banget. Itu tadi enak. Dan aku bisa menjilat jariku. Aku yang pertama. Yes. Lihatlah, ada apa di sana? Kenapa ini sangat kecil? Ini tidak adil. Ayo, buka milikmu. Baiklah. Oh, aku punya pizza yang keren. Aku senang. Dan sekarang aku. Ya, aku di sini. Nah, aku punya pizza besar yang sangat enak. Luar biasa. Wah, lihatlah ukurannya. Mari kita mulai dengan pizza kecilmu. Baiklah, ini benar-benar satu gigitan. Tentu saja aku akan memakannya. Ya, ini sangat enak, tapi cuma sangat kecil.
Ini tidak akan cukup untuk dimakan. Nah, aku sudah selesai. Sekarang aku. Yes. Bagaimana aku akan memakannya? Aku punya ide. Aku akan membuat potongan seperti ini. Lalu makan dari awal. Ini adalah sosis yang sangat enak dengan keju meleleh di mulut. Wah, enaknya. Sekarang aku akan memakannya seperti sosis pizza. Wah, lihatlah. Itu sangat lezat. Nyam-nyam. What? Nah, sekarang aku sudah selesai. Sekarang giliranmu. Come on! Dan aku akan membuat sandwich yang super. Aku mengambil beberapa potong di mulut sekaligus. Itu luar biasa. Pizza yang enak. Aku suka sosis dan keju. Nah, bagaimana kamu memakannya? Dia makan semua sangat rakus. Sekarang aku lelah. Ayo, tolong bantu aku. Yes. Nah, ayo. Apa? What? Ini adalah pizza maraton. Dan di dalamnya adalah seorang juara. Maju, ayo terus. Ya, aku berhasil makan pizza ini. Hore. Ya, aku berhasil. Nah, aku punya coklat yang kecil lagi. Dan aku punya coklat batangan yang enak. Dan aku punya sebatang coklat yang besar. Ini namanya keren. Milikmu, dan punyamu, dan milikku. Kamu mulai duluan. Yes. Ya, sebatang coklat kecil itu aku akan mengambil panci kecil dan sebotol susu. Mengaduknya dan membuat segelas coklat kocok yang enak. Aku akan meminumnya dengan senang hati. Wah, ini keren abis. Oh, aku suka banget. Enaknya. Dan ada apa di sini? Oh, coklat. Nah, itulah yang aku butuhkan. Aku akan minum 10 ini lagi. Nah, ayo sekarang kalian. Baiklah, aku akan makan coklat batangan ini. Wah, dia sangat keren. Aku akan memakannya sekarang. Dia meleleh di mulut. Tidak bisa dipercaya. Tapi kamu bisa lebih hati-hati. Itu enak banget. Ayo, minum coklatmu. Come on! Ya, tapi ini sangat besar. Dia tidak akan muat di mulutku. Aku harus memikirkan sesuatu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan memecahnya dari beberapa bagian dan menempatkannya dengan cara yang berbeda. Nah, mari kita coba. Itu kerja yang bagus. Tadam, inilah rumah coklatku. Aku punya rumah keren coklat yang bagus, kan? Tapi aku akan memakan rumah ini dengan senang hati. Wow! Tentu saja aku punya terlalu banyak pendapat tentang dataku, tapi masih lebih mudah untuk memakannya daripada hanya satu batang besar. Aku juga mau, mungkin kamu bisa berbagi denganku. Aku punya banyak coklat, tapi aku sudah bisa makan semuanya. Nah, jadi sekarang kamu buka duluan. Come on! Wow, kue dengan susu itu keren banget. Kamu Yes. sekarang. Dan aku punya kue yang kecil. Aku hampir tidak bisa melihatnya. Apa yang kamu dapatkan di sana? Ayo buka. Wow, ini kue. Ini namanya baru kue. Ayo kamu makan duluan. Yes. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Baiklah, aku akan langsung menaruhnya dalam susu. Tapi tentu saja aku menyiramnya dengan susu dengan sangat baik. 1, 2, 3. Dan itu saja. Itu tadi enak. Dan sekarang kita minum segelas besar susu. Aku suka banget susu. Ini sangat lezat. Kapan kamu akan belajar makan? Aku sudah minum semuanya. Itu bagus. Begitu lezat. Ayo, kamu sekarang bisa makan kuenya. Baiklah. Kue yang harum. Oh, dia jatuh ke dalam susu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku mungkin akan minum semuanya. Jadi, tentu saja masih ada kue yang tersisa di sana. Hei, itu tidak akan berhasil. Aku akan mencoba mengeluarkannya. Mungkin begitu? Ya, itu membengkak menjadi sangat enak dan lembut. Dan itu luar biasa. Nah, yang tersisa hanyalah kamu dan kue raksasamu. Girls, jangan cemburu.
Aku punya kue yang sangat besar dan cangkir yang sangat kecil. Tapi aku punya ide. Mari kita tuangkan susu ke tengah-tengah dan kita bisa memakannya. Wow, ini bagus. Enaknya. Aku mau itu juga. Ini tadi enak, tapi ada sesuatu yang tidak baik untukku. Oh, itu mengerikan. Hei, kenapa? Girls, ada apa denganmu?